Shalom Bikers, apa kabar teman-teman semua di rumah? Aku berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik, pastinya dalam keadaan yang sehat. Bersyukur kembali hari ini kita bisa bertemu kembali di Persekutuan Doa Poik Agape AI. Aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang hari ini menyiapkan hatinya buat hari ini sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah di malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bertemu kembali, walaupun masih dalam keadaan online, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami ya Tuhan Yesus untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami ya Tuhan yang ada di ibadah hari ini ya Tuhan Yesus, agar semuanya berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita masih hati kita untuk mulai beribadah. Kita mau katakan kalau kasih Tuhan jadi duanya di dalam kehidupan kita. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan, kita mengatakan Tuhan terbang bersama-mu. Firman-Mu Tuhan menawari kakiku, janji-Mu
Yuk teman-teman, kita sama-sama mengatakan kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacitaku karena dan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacitaku karena menarik, dan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Selidiki kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, hingga Kau percaya kalau kami tetap setia ya Tuhan sampai akhir hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Kau mengasihi Yesus, Kau mata Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Oke, Bang Maruli boleh pimpin kita masuk ke dalam doa, Bang? Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh belajar firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, ajar kami menjadi orang-orang muda yang menghargai dan menghormati kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami percaya, sewaktu kami memuji dan meninggikan Engkau, biar kami sungguh-sungguh menghormati Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini,
buka hati kami mau membuka selebar-lebarnya buat firman-Mu, bahwa firman-Mu boleh menjadi kebenaran dan mencelikkan kami, agar kami bisa hidup dan berjalan ditudungi oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini. Kau berkati seluruh mahasiswa di dalam kampus. Engkau yang menggerakkan hati mereka, Engkau yang melembutkan mereka. Mereka boleh dijamah oleh pada firman-Mu. Kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami minta pengurapan-Mu turun, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, pencerahan di dalam pemikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala Raja. Amin. Amin. Ini kita langsung dengerin firman Tuhan atau gimana nih? Iya Bang, boleh langsung dengerin firman Tuhan aja Bang. Alright, saya mau bilang selamat malam semuanya, tolong dibuka kameranya. I'm glad and appreciate semua Anda yang membuka kamera. Kalau Anda nggak buka kamera, saya berasumsi bahwa Anda belum pakai baju. Oke, ada yang, ini cuma kita bertiga doang yang buka kamera. Oke, David, thank you for your, oh ada Abang Dio. Franz Dio, apa kabar? It's long time not seeing you, yo. Dan semua teman-teman Cindy, Graciela, and Jessica, thank you. Is there anyone yang mau buka kamera? Ada Joyce, ada Mario Gomez, ada Daniel Santoso, ada Osna Cikarani, ada Laurencia. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Verino, ada Russell. How are you, Russell? Ada Ferencia. Oke. So, buat teman-teman yang belum kenal saya, salam kenal. Nama saya Maruli. Saya mau nanya dulu nih, di antara kalian ada yang pernah datang ibadah, ketika ibadah saya mimpin ibadah di kampus, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, yang baru pertama kali lihat saya, coba kasih jempol di ini ya, kasih emoticon lah. Ya, saya mau lihat ada berapa banyak sih. Oke, 1, 2, baru 2. Oke, kasih emoticon aja. Saya mau tahu. Jadi saya ketika saya introduce myself, saya nggak sia-sia gitu ya. Oke. Yurika jadi host. Saya pikir saya dijadiin host. Alright. Teman-teman sekalian, saya perkenalkan diri, saya Maruli. Saya melayani as a full-time pastor sebagai gembala di Jakarta City Blessing Berkat Bagi Bangsa. Saya punya teman, punya sahabat di sini, Franz Dio, as my friend and my brother in Christ. So ada beberapa lagi yang mungkin ini sepanjang sejarah YAI berdiri, berkibar gitu ya. Ini khotbah terjauh yang pernah kalian dengarkan. So sekarang saya lagi ada di Jayapura, di ujung Pasifik yang mendekati Asia Tenggara gitu ya. Jadi dekat-dekat ke Australia juga di bawah. Dari kota Jayapura, dari top 5 tempatnya General MacArthur, dari kamar saya ini. My greetings, warm greetings for all of you. Saya senang kalian masih tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya sangat merindukan Jakarta, sudah 3 minggu saya tidak meninggalkan Jakarta, baru kembali nanti Desember, masih long trip dari Jayapura, masih ada Surabaya, Bali, NTT, Kupang, Sumba, dan kembali ke Jakarta. It's a long trip. So, ini malam hari ini saya dikasih judul firman Tuhan, mati tapi hidup. Benar nggak kira-kira?
Ada yang Terbalik, bisa Bang. hidup tapi mati gitu ya. Betul. Jadi setengah mati. Gitu ya. Gitu ya. Jadi saya lihat ayat firman Tuhan dijelaskan, dituliskan di situ sebagai tema kita. Saya ini nggak bisa ngomong kenceng-kenceng nih di kamar karena ini bisa diamuk-amuk tetangga sebelah nih gitu ya. Jadi hopefully saya ngomong cukup jelas gitu ya. Oke. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ke-17. Tapi kita nggak akan baca semua. Oke, kenapa kita nggak akan baca semua? It will take so long time gitu ya. Saya akan summarize kenapa ini menjadi sebuah perintah yang baru. Dikatakan demikian, saya jumping ke ayat yang ke-11 ya. Dikatakan begini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah sorry sebentar ya. Telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat di dalam firman, karena kamu kuat di dalam firman Allah, diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman begini, kenapa ayat ini ditulis? Ayat ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Ya. Dia menuliskan bagaimana keadaan at the end times, di akhir zaman. Saudara, kalau teman-teman semua mau lihat sedikit ke belakang, belajar Alkitab sedikit ke belakang, jadi saya ajarin Anda nih seperti mahasiswa teologi gitu ya, mau lari ke belakang ke kitab Meliaki, atau ke beberapa kitab di Perjanjian Lama. Jadi surat ini tidak ditulis tanpa dasar. Surat ini ditulis dengan dasar yang begitu kuat, bahwa di akhir ada orang-orang yang hidup tanpa Bapa, ada orang-orang yang hidup tanpa tujuan, ada orang-orang yang hidup yang tanpa status. Karena begini, di dalam kondisi ini, di kondisi sekarang ini, di era disrupsi yang begitu luar biasa, anak-anak muda sekarang hidup berjalan sesuai dengan apa yang dia ingini. Seringkali kita menggantikan eksistensi Tuhan, eksistensi firman Tuhan, atau eksistensi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu dengan media sosial. Kita menganggap bahwa orang-orang yang membaca firman Tuhan di media sosial menganggap bahwa itu seperti sebuah renungan atau hubungan pribadi mereka dengan Tuhan atau saat teduh mereka. Sekarang mulai terganti. Nah, hati-hati baik-baik ya. Saya ingin katakan kepada kita semua anak-anak muda, dengar baik-baik bahwa Anda hari ini bisa menjadi kuat bukan karena kepandaianmu, bukan karena firman, bukan karena pengetahuanmu akan firman, bukan karena kau memegang firman di dalam buku Alkitab seperti ini, tetapi dikatakan begini, karena firman tinggal di dalammu. Yohanes pasal yang ke-15, minta apa saja kepadaku, tapi ada syaratnya. Minta apa saja kepadaku, maka akan aku berikan, asal firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi, dengan kata lain, ya, ketika firman tinggal di dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki yang namanya kehidupan.
Ketika firman tinggal di dalammu, maka dengan kata lain, engkau akan menghasilkan buah. Teman-teman sekalian, dengarkan baik-baik. Begini, hal yang paling menyedihkan adalah anak muda lahir, ya, dia bisa melihat, tapi ia tidak mengetahui, dan dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan rancang akan hidupnya. Saya bersyukur hari ini saya bisa traveling. Traveling bukan sebagai seorang businessman, tapi saya traveling sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa pada akhirnya saya traveling sebagai seorang hamba Tuhan? Karena saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Apakah hidup saya jauh lebih hebat daripada Anda sekalian? Belum tentu. Yang membuat saya kuat karena firman tinggal di dalam saya. Setiap hari saya harus belajar memberikan kekuatan, harus belajar memberikan kehidupan buat orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dengarkan baik-baik. Engkau bisa menghabiskan waktumu di kampus 4 tahun. Tetapi setelah itu, kalau engkau tidak menemukan apa yang menjadi panggilanmu, atau engkau tidak menemukan apa yang menjadi warna di dalam dirimu, maka engkau tidak lebih atau tidak ubahnya seperti yang tadi dibilang setengah mati itu. Seperti mayat hidup. Karena setelah ini, masa transisi, engkau akan masuk menuju fase, saya bilang fase 25. Kenapa? Engkau akan menentukan warna seperti apa yang ingin kau pilih di dalam kehidupanmu. Tetapi kalau engkau tidak memiliki fondasi atau landasan yang kuat, maka dengar baik-baik, engkau tidak memiliki masa depan yang cerah. Dan fondasi yang kau miliki seharusnya adalah fondasi di dalam firman Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Setiap firman yang tinggal di dalammu akan merubah dirimu, akan menyelesaikan banyak hal di dalam dirimu, yang akan mengganggu, bahkan mengganggu setiap kenyamananmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, permasalahannya sekarang, banyak anak muda nggak mau tahu. Saya ingin katakan begini, hari ini saya menikmati sekali perjalanan-perjalanan saya. Kenapa? Saya ingin katakan bahwa sekarang saya bisa saksikan anak-anak muda yang dilatih 10-15 tahun yang lalu, sekarang saya menemui mereka di kota ini, dan mereka sekarang memberikan pengaruh buat kota ini. Mereka adalah orang-orang yang dihormati di kota ini. Usianya baru 35 tahun. Usianya baru 30 tahun. Usianya baru 28 tahun. Tetapi dengar baik-baik, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar. Dan hari ini saya ingin katakan, kalau kamu mau memiliki dampak, kamu mau mengerti ya kehidupan yang sesungguhnya, izinkan firman Tuhan itu bearing fruit. Artinya menghasilkan buah di dalam dirimu. Kenapa orang muda itu kuat? Kenapa Anda kuat? Bukan karena tenagamu atau kau pergi nge-gym. Dengar baik-baik, bukan karena kau latihan angkat beban, enggak. Engkau menjadi kuat karena firman Allah tinggal di dalammu. Ketika engkau mengerti dan memahami firman Allah, maka engkau tidak mudah diombang-ambingkan. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Engkau bisa mendengarkan banyak pengajaran, tetapi hal yang paling penting sekarang, saya ingin katakan, this is the truth. For the last day, hal yang paling penting, ini terjadi dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Saya ingin katakan begini, Anda boleh populer, tapi kalau Anda nggak punya Bapak, percuma. Alkitab jelaskan, ada begitu banyak pengajar, ada begitu banyak orang-orang yang mampu memberikan penjelasan tentang firman Tuhan, tapi hanya sedikit Bapak. Saya ingin katakan, kalau sampai hari ini, kurang lebih 30 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya mau meninggalkan kampus saya ingin katakan, saya punya Bapak yang mengajari saya, bukan hanya mengajari saya untuk melakukan pokok-pokok firman Tuhan, tetapi saya punya Bapak yang mengajari saya untuk sebuah nilai-nilai kehidupan, sehingga saya memiliki hidup.
Saya diajarkan untuk saya memiliki hidup dan menghargai hidup Tuhan, hidup Kristus yang ada di dalam diri saya. Dengar baik-baik. Saya kerap kali katakan ini, ada 2 keputusan besar dalam hidupmu yang nggak boleh salah. Ya, sekali lagi saya bilang, ada 2 keputusan besar di dalam hidupmu yang tidak boleh salah. Nomor 1, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menyelesaikan, yang memutar arahmu dari neraka ke surga. Nomor 2, yang tidak boleh salah adalah dengan siapa engkau akan menikah. Ya, kenapa saya bilang kau nggak boleh salah dengan siapa menikah dengan siapa? Karena nggak bisa diulang. Kuotanya cuma sekali. Itu sebabnya setiap orang harus memiliki dasar yang kuat. Apa? Firman Allah. Dan ketika firman Allah tinggal di dalammu, maka engkau memiliki kehidupan. Engkau nggak mungkin menikah dengan orang yang nggak punya kehidupan. Kan lu hidup sama zombie jadinya. Benar apa benar? Kan kira-kira begitu. Banyak anak-anak muda yang pada akhirnya jatuh, bahkan senior-seniormu. Jauh di atasmu banyak yang hari-hari ini gagal. Saya harus katakan, banyak hari-hari ini gagal. I can name it. Saya ingin katakan, ini kampus sesuatu yang harus kalian jaga. Ingat, bendera atau batas-batas patok firman Tuhan, dia itu harus tetap tegak berdiri, yang ngangkat orang-orang yang hidup, bukan yang mati. Anda sekolah DIY atau kuliah DIY bukan karena kebetulan. Mungkin awalnya kau bilang, ya udah nggak ada pilihan lain. Ya mungkin karena biayanya murah. Dengar baik-baik. Ya, kata orang Betawi, dengar baik-baik. Ya. Kalau Tuhan mau lakukan sama diri Anda, sama teman-teman sekalian, mau dimasukin ITB, Tuhan bisa kok. Bisa aja. Saya sampai hari ini saya percaya mujizat masih ada. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu harus ada di YAI? Kamu tahu? Kamu ada di kampusmu for a purpose, untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah engkau akan berdiri mengangkat panji-panji Tuhan dan mempertahankannya. Hari ini kalau engkau sulit datang ibadah, ogah-ogahan, dengar baik-baik. Saya melayani di kampus YAI bukan baru setahun, 2 tahun, mungkin seumur dirimu. Sekali lagi saya ingin katakan, mungkin seumur dirimu. Ya. Sekali lagi saya katakan, engkau punya panggilan dan hidup yang engkau miliki akan dedikasikan buat kampus. Pada malam hari ini saya ingin katakan, engkau adalah orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang hidup. Kenapa? Karena firman Allah tinggal di dalam. Oke, saya minta tolong coba buka kameranya. Saya mau lihat wajah Anda. Saya bukan ahli nujum, tapi saya ingin katakan, ketika engkau berdiri stand still di atas kebenaran firman Tuhan, dengar baik-baik, hidupmu akan menghasilkan buah. Oke? Engkau akan memberikan kehidupan. Engkau akan jadi orang yang akan membawa dampak. Engkau akan terus berjalan di dalam firman-Nya. Apakah tidak ada tantangan? Ada. Tetapi tantangan itu, tugas firman Tuhan adalah, dan tugas Roh Kudus adalah, memberikan inspirasi ke dalam dirimu untuk menyelesaikan setiap tantangan itu. Jadi, Anda sebagai anak-anak muda menjadi kreatif dan produktif. Kalian percaya nggak bahwa firman Tuhan itu kreatif dan produktif? Itu hal yang paling penting. Tidak ada bapa yang jahat sekalipun memberi batu kepada yang minta roti dan memberi ular kepada yang minta ikan. Injil Lukas jelaskan, Matius jelaskan. Dengarkan baik-baik. Kalau Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di surga.
Ia akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Selama apa yang kau inginkan itu selaras dengan firman-Nya. Masa depanmu, pendidikanmu, karirmu, bahkan siapa orang yang akan menikah denganmu, saya pastikan ketika engkau solid di dalam firman-Nya, maka engkau sanggup membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Mana yang sesuai firman-Nya, mana yang bukan. Hari-hari ini kita sulit tuh membedakan mana yang bukan benar atau salah. Kesulitan kita sekarang adalah membedakan mana yang benar dan hampir benar. Itu sulit loh. Saya punya background banking. Latar belakang saya lulus dari Universitas Indonesia, banking accounting. Kita dulu dididik bagaimana membedakan uang palsu. Saudara tahu untuk membedakan uang palsu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya simpel. Pelajarilah uang asli. Kenapa? Karena uang asli itu konsisten. Dia tidak akan berubah. Kalau engkau mau memiliki kehidupan, pelajarilah hidup yang sesungguhnya. Banyak pemimpin agama mati dan tidak bangkit lagi. Dan hanya Yesus yang mati dan ia bangkit. Amin. Saya percaya Anda belajar. Nomor 1, Anda menjadi kuat karena firman-Nya tinggal di dalam. Dan nomor 2, ketika firman itu ada di dalam dirimu, maka engkau akan memiliki kehidupan. Enggak setengah mati lagi, enggak ngoyo lagi. Bukan berarti engkau tidak memiliki determinasi. Engkau memiliki determinasi. Engkau memiliki kesempatan untuk mengambil batas-batas. Bahkan hari-hari ke depan, Tuhan bukakan sebuah kesempatan yang lebih besar daripada apa yang sekarang sedang kau jalani. Saya percaya bahwa hari-hari ini engkau sedang dipersiapkan. Suatu hari kelak, engkau akan menjadi orang-orang yang membawa perubahan. 2 poin yang harus kau ingat. Nomor 1, engkau adalah orang muda yang kuat karena firman Allah tinggal di dalammu. Nomor 2, perhatikan baik-baik. Engkau menjadi kuat karena firman Allah tinggal di dalammu, maka engkau akan menghasilkan kehidupan. Dan ingat, kehidupan yang kau miliki akan memberikan dampak buat orang lain. Apapun itu. So, malam hari ini, saya simpulkan apa yang saya share kepada Anda. Ingat, jangan pernah membiarkan pesan saya. Jangan pernah membiarkan panji-panji Tuhan di dalam kampusmu runtuh. Pegang itu. Kenapa? Karena engkau memiliki kehidupan. Saya percaya malam hari ini ada banyak hal yang bisa engkau pelajari, ada banyak hal yang bisa engkau dengar, ada banyak hal yang bisa engkau ketahui, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa Tuhan menyertai Anda sekalian. Dari ujung provinsi Indonesia, so my blessing to all of you. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Anda. Let me pray for you. Mari kita bersatu dalam doa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat semua saudara-saudaraku, setiap orang-orang muda, setiap orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau. Pesan firman-Mu ya Tuhan, bahwa mereka akan lari karena firman Allah yang membuat mereka kuat. Mereka akan mengejar semua apa yang menjadi panggilan Tuhan, mereka mengejarnya karena firman Allah tinggal di dalam mereka, di dalam kehidupan. Lebih daripada itu ya Bapa, mereka akan memiliki kehidupan karena firman-Mu hidup. Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kelemahan fisik, kalau ada saudara-saudara kami yang hari ini mengalami kelemahan fisik, Bapa Engkau angkat, Kau sembuhkan, biar itu boleh menjadi sukacita. Kenapa? Karena firman Engkau Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat sukacita dan damai sejahtera.
di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa tidak ada satupun anak-anak muda malam hari ini yang mati belum pada waktunya. Mereka semua boleh sampai kepada panggilan tertinggi yang Allah tetapkan. Mereka akan mencapai segala apa yang Tuhan desain di dalam kehidupan mereka. Cita-cita mereka, semuanya boleh tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. So, saya mohon pamit. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saya ada pertemuan berikutnya. My greetings to all of you, my big hug to all of you, my brother and my sister. God bless you. God bless you, Bang. Terima Bless kasih, you, Bang. Semangat